Baik, Ustaz dan Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, Ustaz Ustazah, Zaina, Zahmila dan kawan-kawan semuanya, Ana akan menjelaskan analisis yang sudah Ana kerjakan nih tentang ilmu pengetahuan alam atau IPA. Di mana pada tema 3 ini Ana menggabungkan 2 KD jadinya. Dari 9 KD yang ada, 9 KD dalam 1 tahun itu, jadi kan berlebih satu tuh. Nah, jadi disinilah Ana gabungkan tentang pencernaan dan peredaran darahnya. Karena sepertinya ini karena ini sejalan ya gitu kan. Makanya di sini Ana gabungkan. Oke, Ana mulai dari dulu ya pencernaan makanan KD 3.3. Silakan dilihat Permendikbudnya. Oke, Ana bacakan ya Ustaz Ustazah. Menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Oke, sistem pencernaan makanan. Kan? Ada hewan, nanti ada manusia. Ini sesuai dengan KD ya, materi esensialnya. Kemudian di hewan itu ada organnya, kemudian ada fungsinya. Nah, pada manusia ada organ, ada fungsi, ada proses. Anda tuliskan. Kemudian ada gangguan dan ada cara memeliharanya. Nah, kenapa di sini Anda masukkan proses juga? Karena KD ini juga tidak berulang di kelas 6 dan ini termasuk dalam salah satu kisi-kisi di SKL kelas 6. Jadi maka Anda jelaskan proses di sini. Jadi harus tuntas gitu kan di kelas 5. Oke. Kemudian K4-nya adalah ini menyajikan karya. Ana ragu apakah itu di P2 atau di P3 gitu kan. Nah, ini Ana ragu apakah dia akan membuat atau hanya mempresentasikan saja, mempresentasikan apa yang mereka buat gitu kan, atau berarti di P3 dia sepertinya. Kalau itu Ana lihat ya, mungkin dia melihat dari torso itu dia presentasikan, kemudian atau dia membuat gambarnya kemudian mereka presentasikan, atau juga dari gambar yang sudah ada mereka presentasikan. Nah, di situ Ana bingungnya Ustazah. Jadi mohon bantuan kepada Zaina dan Zamila untuk meluruskannya. Oke, itu materi esensialnya. Kemudian materi untuk pencernaan makanan, ini cara mengalirkan materinya. Oke, Ana mulai dari hewan dulu. Untuk hewan ada juga lagi yang ana ragukan. Ada hewan ya, ada hewan ruminansia dan ada hewan lainnya. Ruminansia terutama yang ada di dalam buku siswa dan buku guru, tapi hewan lainnya tak ada. Namun bisa jadi karena SKL juga ada tentang hewan, cuma ana belum melihat nih sejauh mana soalnya. Kalau dalam SKL ada kata-katanya hewan, tapi hewannya juga secara umum gitu kan, tidak ada terbatas. Jadi ini hewannya kalau dalam mulut itu ruminansia. Ruminansia itu contohnya dari dia mengamati gambar dulu kan. Kemudian juga ke prosesnya. Ruminansia yang memiliki 4 lambung gitu kan. Kemudian hewannya juga 2 kali mengunyah makanan. Nah, itu contohnya sapi tuh. Dimakannya rumput, kemudian ditelannya sampai ke retikulum. Nah, lanjut dikeluarkan lagi, kemudian dikunyahnya lagi, baru masuk ke tahapan berikutnya. Seperti itu ya Ustazah ya. Jadi mengamatinya melalui gambar. Kemudian untuk manusia, Ana mulai pembelajaran yang semua ini lebih kompleksnya dengan melalui proses. Contohnya seperti ini. Mulai dari Ana gambarkan ya. Untuk manusia. Oke. Ini oke, Tovan ya, gambarnya jelek ya. Oke, ini hidungnya agak mancung. Allahu Akbar. Oke, sepertinya ini rongga di dalam rongga mulut. Nah, dalam rongga mulut itu ada apa prosesnya yang terjadi gitu kan? Ada gigi, itu organnya satu. Yang kedua ada lidah, kemudian ada kelenjar air ludah. Nah, itu ketiga organ yang ada yang membantu proses pencernaan makanan di dalam mulut gitu kan. Jadi ada proses mekanis oleh gigi kan, dikunyah-kunyahnya. Kemudian Kemudian juga ada kimiawi oleh kelenjar ludah.
Kemudian masuk langsung ke pangkal, ke tenggorokan apa kerongkongan. Nah, kerongkongan ya Ustazah ya. Kemudian di sana ada kegiatan, wah, nih fungsinya masuk di sana kan. Dalam proses itu ada kegiatan peristaltik gitu kan. Sehingga di dalam apa namanya? Di dalam di organnya itu ke tenggorokan itu ada kerongkongan itu ada apa namanya? Gerakan peristaltik. Lanjut ke lambung. Nah, ada lagi fungsinya apa, ngapain aja, apa yang diolah makanan di dalam sana. Kemudian lanjut ada hati juga, walaupun ini bukan organ utama. Ada pankreas yang membantu mengeluarkan enzim-enzim di sana. Lanjut kepada usus. Usus tuh dalam prosesnya ada melalui 3 pula. Ada melalui usus 12 jari, usus kosong, kemudian usus penyerapan. Ini tempat menyerap sari-sari makanan. Kemudian ada lanjut ke dalam prosesnya, lanjut ke apa namanya? Usus besar. Usus besar. Nah, ini mendatar lalu turun ya. Ada 3 juga tahapannya. Nah, di sini ada terjadi proses penyerapan air atau penambahan air jika berlebih airnya. Kalau penyerapan air itu jika kurang. Nah, terakhir baru ini anus. Di sana juga bisa langsung di masalahnya gangguan apa yang sering masalah di gigi, sakit gigi gitu kan. Ada juga kelenjar di air ludahnya yang sedikit, itu juga jadi masalah. Kerongkongan, ada mah di lambung, kemudian ada bakteri di usus gitu kan, sehingga menyebabkan kalau di usus besar itu ada disentri, ada diare, masuk ke dalam masalah gangguan. Dan di sana langsung juga ada cara memeliharanya nanti. Nah, seperti itu Ustazah untuk pembahasan mengenai IPA di KD 3.3 dan 3.4. Oke, Ustazah. Ini yang kedua nih, 4.3 dengan 4.4 itu KD berikutnya ya. Ana bacakan kembali. Menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia dan serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Oke, sama ya. Anak sebenarnya alurnya sama, cuma beda-bedanya nanti di kata-kata dan materinya mungkin nanti ya. Oke, sama-sama menjelaskan itu di P2. Ya kan? Di C2, Afan. Di C2. Kemudian 4.4 itu menyajikan karya. Ah, di sini nih ada dituntun nih di dalam buku siswanya. Memang betul anak-anak membuat sendiri gambar atau bagan. Kemudian mempresentasikannya, ada dituntun di sana di dalam buku siswa. Namun mungkin sama ya antara KI 4 ini katanya menyajikan karya gitu kan. Namun di KI itu tidak dijelaskan di dalam buku siswanya. Nah, dan ini di sini ada dijelaskan di sana membuat bagannya di dalam buku siswanya. Mungkin anak arahkan ke sana nanti. Oke, untuk alurnya juga sama. Untuk KI 3-nya itu ada hewan itu organ dan fungsinya. Kemudian ada manusia, organ, fungsi, proses. Anak tambah di sini satu. Tentang juga darah yang mengalir tuh ya, peredaran darah berarti ada darahnya. Kalau tidak ada darahnya berarti tidak hidup. Kemudian ada gangguan dan cara memeliharanya. Oke, di dalam hewan ini, oke, anak mulai dari hewan dulu ya. Hewan. Hewan ini anak tambahkan satu tentang prosesnya. Prosesnya ini hewannya yang itu banyak ya. Ada nanti dalam segi prosesnya coba Anda contoh. Ada prosesnya itu nanti ada terbuka dan ada yang tertutup. Kurang P. Oke. Itu nanti dari sini ada hewan yang proses peredaran darahnya itu terbuka dan ada yang proses peredaran darahnya tertutup. Yang terbuka itu contoh kayak belalang, cacing itu terbuka. Yang fungsi utama jantung itu dia tidak begitu kuat untuk memompa darah, tapi tertutup. Nah, itu kayak kucing,
kemudian kayak buaya gitu kan, itu luar biasa lebih baik gitu kan, pemompaan darah oleh jantungnya, itu yang membedakannya nanti. Itu tambah satu kegiatannya. Oke, ini juga kalau untuk hewan, cara menyampaikan materinya juga dengan melalui gambar nanti. Kemudian membandingkan perbedaannya dengan manusia. Jadi didahulukan materi peredaran darah manusia dulu, baru nanti peredaran darah hewan. Oke, ini karena salah ya, karena malas menulis saja gitu kan. Oke, peredaran darah manusia juga itu melakukan proses nanti. Karena lakukan proses, contoh mulai dari jantung, ya kan? Nanti dijelaskan pula, ini namanya jantung. Dari gambar ya, diamati gambar, ini jantung loh teman-teman, gitu kan? Ini fungsinya untuk mempakan darah seluruh tubuh. Apa bagian-bagian yang di dalamnya juga nanti akan dijelaskan, gitu kan? Kemudian ada nanti aorta, gitu kan? Nah, kemudian ada nanti vena cava yang arah ke jantung, ke paru-paru. Maaf. Pembuluh darah juga dibahas. Pembuluh darah nanti ada nadi, ada vena juga akan dijelaskan di sini sampai kepada gangguan dan cara memeliharanya. Nah, untuk K4 nanti, ini itulah tadi sudah ada dijelaskan di awal tadi, untuk membuat gambarnya nanti, membuat bagannya, sehingga nanti dia mempresentasikan dari gambar yang mereka buat atau bagan yang mereka buat. Mungkin itu Ustazah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ana mohon bantuan kepada Ustazah untuk mengomentari, mudah-mudahan ini lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini analisis KD Ana yang kedua melalui video, yaitu Ana akan analisisnya mengenai pelajaran mapel IPS kelas 5. Ustazah, Ana bacakan Ana bacakan KD-nya yang ada di dalam Permendikbud. Menganalisis bentuk interaksi manusia dan lingkungan dan pengaruh terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan ekonomi masyarakat Indonesia. KI 4-nya itu menyajikan hasil analisis bentuk-bentuk interaksi manusia dan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Baik. Menganalisis itu berada pada C3. Kemudian menyajikan itu ternyata di P2. Nah, yang tak buka file ternyata ya. Apa nih Ustazah? Kemudian yang B, menganalisis. KD-nya adalah tentang menganalisis. Berarti ini kata kuncinya ya yang diajarkan Zaina. Kalau analisis berarti dia akan ada kasus. Kasusnya nanti akan menyimpulkan, nanti dalam bentuk laporan, dia disajikan dalam bentuk laporan. Oke, Ana bahas satu persatu. Ada bentuk-bentuk interaksi manusia dan lingkungan. Berarti ada interaksi manusia dengan lingkungan ini segala lagi. Oke, video kita mana? Oke, ini interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi manusia itu ada dua tuh, Ana cari di internet, tapi dalam buku guru dan buku siswa itu tak ada. Ada yang mendominasi alam dan beradaptasi dengan alam. Salah satunya kalau yang mendominasi itu lebih pada mengubah bentuk alam. Contoh, ini bentangan hutan dibabat jadi sawit gitu kan. Nah, itu mendominasi alam jadinya. Jadi kalau misalkan yang beradaptasi dengan alam, karena lupa istilahnya yang kedua ini, ya, ibaratnya yang kedua ini bekerja sama dia dengan alam. Salah satunya adalah tambak ikan.
yang ada di bentuk interaksinya ya, tambah ikan yang menggunakan ekosistem, menggunakan sungai atau danau tapi tidak mengubah bentuknya sama sekali. Itu yang ada di internet yang Anda cari ya, bentuk interaksinya. Nanti bagaimana nanti hubungannya dengan interaksi lingkungan itu dengan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Tunggu sebentar, dalam catatan Anda. Oke. Nih, nanti akan anak-anak nanti kan untuk interaksi manusia dengan lingkungan itu nih itu nanti diperlihatkan kasusnya itu kan dari lahan pertanian contohnya. Ya, itu kan daerah bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan. Juga ada nanti interaksi sosialnya antara manusia dengan manusia, interaksi manusia dengan lingkungan. Jadi yang rendah itu diubahlah dataran, biasa datarannya diubah jadi bentuk petak-petak sawah gitu kan. Nah, itu dalam bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, nanti juga ada nanti interaksi sosial. Nanti apa bedanya interaksi manusia dengan interaksi sosial dengan interaksi lingkungan gitu kan. Nah, kemudian dalam aktivitasnya nih ya, dalam aktivitas berarti manusia itu akan beraktivitas di dalam lingkungan di lingkungan itu nanti akan tumbuh nanti salah satunya bentuk pertanian nanti ada pembangunan sosialnya, karena tinggal lagi pembangunan sosial ya kan. Sosial bagaimana masyarakat nanti akan bekerja sama nanti dalam hal dengan bekerja sama antar manusia dalam membentuk dalam berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian juga nanti berhubungan dengan ekonomi ya. Jadi sehingga pembangunan ini bukan masyarakat, pembangunan budaya. Oke. Kemudian pembangunan budaya nanti kepada kerjasama manusia dan interaksi sosialnya nanti itu berhubungan dengan adat istiadat, budaya, tarian, kesenian gitu ya. Sehingga menggabungkan nanti pembangunan sosial itu menggabungkan antara aspek ekonomi dan juga sosialnya, kemudian budayanya. Nah, kembali ke KD menganalisis ya, menganalisis nanti itu untuk mengajarkannya juga nanti akan dihubungkan dalam bentuk anak-anak melakukan pengamatan dalam lingkungan apa saja yang ada dalam interaksi yang ada di dalam interaksi dengan lingkungan yang ada di dalam sekitar mereka. Kemudian apa pembangunan sosial, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di sana. Itu bentuk dari analisisnya. Itu Ustazah. Terima kasih dari Ana. Mungkin masih banyak kekurangan. Ana ada bingungnya juga ini. Bagaimana nanti akan menghubungkannya dengan real ya gitu kan. Makna dari pembangunan itu sendiri. Itu yang Ana belum bingungkan gitu kan, sehingga akan menuangkannya ke dalam modul. Oke, mungkin itu saja Ustazah. Mohon maaf, tentu saja akan banyak perbaikan, akan banyak komentar. Ana tunggu secepatnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.